Salah satu weton yang sering disebut memiliki keseimbangan unik adalah Jumat Legi, dengan jumlah Neptu 11. Angka yang tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar ramalan keberuntungan. Sayangnya, di zaman sekarang, banyak orang hanya mengenal weton sebatas cocok jodoh, rezeki, atau pantangan. Padahal para leluhur Jawa tidak pernah menciptakan sistem ini hanya untuk menebak masa depan. Mereka menyusun weton sebagai cara memahami watak manusia, sebagai pengingat agar setiap orang mengenali kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dalam falsafah Jawa dikenal ungkapan, "Sapa ngerti marang awake dhewe, bakal luwih gampang ngerti dalan uripe." Siapa yang mengenal dirinya sendiri, akan lebih mudah memahami jalan hidupnya. Mungkin inilah makna terdalam yang perlahan mulai terlupakan. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Jumat Legi begitu istimewa? Mengapa Neptunya berjumlah 11? Dan mengapa sebagian sesepuh Jawa mengatakan bahwa orang dengan weton ini sering menghadapi ujian batin yang tidak terlihat oleh orang lain? Mari kita telusuri bersama. Dalam penanggalan Jawa, Jumat memiliki nilai Neptu 6. Sedangkan Legi memiliki nilai 5. Ketika keduanya dipertemukan, lahirlah jumlah 11. Bagi orang modern, 11 hanyalah angka. Namun dalam simbolisme Jawa, setiap angka dipandang memiliki pesan. Bukan kekuatan gaib yang bekerja secara otomatis, melainkan lambang yang membantu manusia merenungkan kehidupannya. Angka 11 berada di tengah. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Seolah mengajarkan keseimbangan. Dalam budaya Jawa, keseimbangan adalah dasar dari segala sesuatu. Terlalu keras, mudah patah. Terlalu lembut, mudah terbawa arus. Karena itu, hidup yang baik bukanlah hidup yang ekstrem, melainkan hidup yang mampu menjaga harmoni. Harmoni dengan keluarga, harmoni dengan pekerjaan, harmoni dengan sesama, dan yang paling sulit, harmoni dengan diri sendiri. Konsep ini ternyata juga dikenal dalam ilmu psikologi modern. Manusia yang mampu mengenali emosi, mengendalikan diri, dan memahami keadaan sekitar cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan hidup. Artinya, apa yang diajarkan leluhur Jawa ratusan tahun lalu ternyata memiliki irisan dengan pemahaman manusia masa kini. Mungkin istilahnya berbeda, tetapi nilai yang diajarkan tetap sama. Bukan mengendalikan dunia, melainkan mengendalikan diri. Dalam bahasa Jawa ada petuah sederhana, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan orang lain. Kalimat ini terdengar singkat, namun bila dipahami, ia membutuhkan kedewasaan yang luar biasa. Dan disinilah letak filosofi pertama Jumat Legi. Bukan menjadi orang yang selalu menang, melainkan menjadi pribadi yang mampu menjaga keseimbangan saat berada di atas maupun ketika berada di bawah. Karena hidup tidak pernah benar-benar datar. Selalu ada saat naik, selalu ada saat turun. Orang yang mampu bertahan bukan selalu yang paling kuat, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Dan itulah mengapa sebagian sesepuh Jawa memandang Jumat Legi sebagai simbol keteduhan. Bukan karena hidupnya bebas masalah, tetapi karena ia dituntut belajar menghadapi masalah tanpa kehilangan arah. Namun, di balik keteduhan itu, ternyata tersimpan sisi lain yang jauh lebih menarik. Filosofi watak Jumat Legi dan ujian batin. Banyak orang mengira, seseorang yang tampak tenang berarti hidupnya juga tenang. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Air yang permukaannya tenang, seringkali justru menyimpan arus yang kuat di bawahnya. Begitu pula filosofi Jumat Legi. Dalam berbagai penuturan tradisi Jawa,
weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang terlihat sabar, ramah, dan mudah diterima lingkungan. Namun di balik sikap itu, mereka kerap menyimpan pergulatan batin yang tidak semua orang mampu melihat. Mereka lebih sering memendam daripada mengeluh. Lebih memilih diam daripada memperpanjang konflik. Bukan karena takut, melainkan karena memahami bahwa tidak semua persoalan harus dimenangkan dengan suara yang keras. Dalam budaya Jawa dikenal nasihat. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Harga diri seseorang terlihat dari tutur katanya. Sedangkan kehormatan lahir tampak dari cara ia membawa dirinya. Kalimat ini mengajarkan bahwa ucapan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekali terucap, sulit ditarik kembali. Karena itu, banyak orang dengan karakter seperti Jumat Legi cenderung berhati-hati ketika berbicara. Mereka berpikir lebih dahulu. Merenung lebih lama. Kadang terlalu lama. Disinilah muncul tantangan berikutnya. Terlalu banyak mempertimbangkan sering membuat seseorang ragu mengambil keputusan. Dalam psikologi modern, kondisi seperti ini dikenal sebagai overthinking. Bukan karena kurang pintar. Justru karena terlalu banyak kemungkinan yang dipikirkan sekaligus. Leluhur Jawa tidak mengenal istilah overthinking. Namun mereka telah lama mengingatkan melalui petua. Eling lan waspada. Ingatlah. Dan tetaplah waspada. Menariknya, kalimat itu tidak mengajak manusia hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, ia mengingatkan agar setiap langkah dilakukan dengan kesadaran penuh. Kesadaran terhadap ucapan. Kesadaran terhadap tindakan. Kesadaran terhadap akibat yang mungkin muncul. Karena dalam pandangan Jawa, setiap tindakan akan kembali kepada pelakunya. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari keseimbangan kehidupan. Inilah mengapa Jumat Legi sering dikaitkan dengan pelajaran tentang tanggung jawab. Apa yang ditanam, itulah yang akan dipanen. Bukan karena angka 11 memiliki kekuatan tertentu, melainkan karena manusia selalu menuai konsekuensi dari pilihan-pilihannya sendiri. Disinilah filosofi Jawa terasa begitu relevan. Ia tidak mengajak manusia bergantung pada nasib, tetapi mengajak manusia memperbaiki dirinya. Karena sesungguhnya, weton hanyalah cermin. Sedangkan arah hidup tetap ditentukan oleh tindakan. Orang yang lahir pada Jumat Legi tidak otomatis hidupnya mudah. Tidak pula otomatis hidupnya sulit. Mereka hanya diingatkan bahwa keseimbangan adalah bekal utama. Saat mendapatkan pujian, jangan menjadi sombong. Saat menerima kegagalan, jangan kehilangan harapan. Saat memiliki rezeki, ingat berbagi. Saat menghadapi kesulitan, ingat bersabar. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan yang sangat indah. Urip iku mung mampir ngombet. Hidup hanyalah singgah untuk minum. Singkat. Sementara. Karena itu, manusia diajak untuk tidak terjebak pada kesombongan ataupun keputusasaan. Mungkin inilah rahasia terbesar Jumat Legi yang selama ini jarang dibahas. Bukan tentang kesaktian. Bukan tentang keberuntungan yang turun dari langit. Melainkan tentang kemampuan menjaga hati agar tetap seimbang di tengah perubahan hidup yang tidak pernah berhenti. Dan ternyata, masih ada satu rahasia lagi yang jauh lebih dalam. Mengapa banyak sesepuh Jawa mengaitkan Jumat Legi dengan kepemimpinan, kepercayaan, dan jalan rezeki? Jawabannya akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kepemimpinan, rezeki, dan makna terdalam Jumat Legi Neptu 11. Lalu, mengapa dalam berbagai penuturan para sesepuh Jawa, Jumat Legi sering dikaitkan dengan kepercayaan, kepemimpinan, bahkan jalan rezeki? Apakah benar weton ini membuat seseorang lebih mudah berhasil?
Ataukah semua itu hanyalah mitos yang terus diwariskan dari generasi ke generasi? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab, bila kita menelusuri naskah-naskah serta petuah Jawa yang masih lestari hingga sekarang, kita akan menemukan satu pola yang menarik. Leluhur Jawa hampir tidak pernah berbicara tentang keberuntungan tanpa membicarakan tanggung jawab. Mereka tidak pernah memisahkan rezeki dari laku hidup. Tidak pula memisahkan kehormatan dari budi pekerti. Dalam pandangan Jawa, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah keluarga yang rukun. Rezeki adalah teman yang tulus. Rezeki adalah hati yang tenteram ketika malam tiba. Karena itulah, orang Jawa mengenal istilah sugih tanpa banda. Kaya tanpa harus memiliki banyak harta. Kalimat ini terdengar sederhana. Namun bila direnungkan, ia mengubah cara kita memandang kehidupan. Seseorang bisa saja memiliki rumah besar, tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan. Memiliki jabatan tinggi, tetapi kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Memiliki kekayaan melimpah, namun tidak pernah merasa cukup. Apakah itu bisa disebut benar-benar kaya? Leluhur Jawa seolah menjawab, belum tentu. Sebab kekayaan sejati tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki, tetapi juga dari apa yang dirasakan. Disinilah filosofi Jumat Legi menjadi menarik. Dalam berbagai penafsiran tradisi, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang perlahan mendapatkan kepercayaan dari lingkungannya. Bukan karena pandai berbicara. Bukan karena selalu tampil paling menonjol. Melainkan karena mampu menjaga sikap secara konsisten. Kepercayaan tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh sedikit demi sedikit. Sama seperti pohon besar yang berawal dari benih kecil. Semakin lama dirawat, semakin kokoh akarnya. Hal ini ternyata juga selaras dengan penelitian psikologi sosial. Manusia cenderung lebih mempercayai orang yang menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Artinya, bukan kata-kata yang paling kuat membangun kepercayaan, melainkan kebiasaan. Dan bukankah para leluhur Jawa telah lama mengingatkan? Ajining diri sakalati. Jagalah ucapan. Karena dari situlah kepercayaan mulai tumbuh. Namun, ada satu tantangan yang sering luput dibahas. Orang yang mudah dipercaya sering kali juga menjadi tempat bergantung. Mereka dimintai nasihat. Mereka dimintai bantuan. Mereka menjadi penengah ketika terjadi perselisihan. Di satu sisi, itu adalah kehormatan. Tetapi di sisi lain, itu juga bisa menjadi beban. Tidak sedikit orang yang terlihat kuat di hadapan banyak orang, namun diam-diam merasa lelah karena selalu menjadi sandaran. Disinilah petuah Jawa kembali mengingatkan. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Berbuatlah sebanyak mungkin kebaikan. Tetapi jangan menggantungkan hidup pada pujian. Sebab pujian datang dan pergi. Sedangkan nilai diri harus tetap dijaga. Inilah pelajaran penting yang sering dilupakan. Banyak orang mengejar pengakuan. Padahal yang lebih penting adalah membangun manfaat. Karena manfaat akan meninggalkan jejak yang lebih panjang daripada popularitas. Lalu bagaimana dengan rezeki? Mengapa banyak orang menghubungkannya dengan Jumat Legi? Dalam tradisi Jawa, rezeki dipandang seperti air. Ia akan mengalir menuju tempat yang terbuka, tempat yang bersih, dan tempat yang mampu menampungnya. Makna simboliknya sangat dalam. Bila hati dipenuhi kesombongan, manusia sering kehilangan kesempatan belajar. Bila hati dipenuhi iri,
Ia sulit mensyukuri apa yang telah dimiliki. Bila hati dipenuhi kemarahan, ia mudah merusak hubungan yang sebenarnya berharga. Karena itu, para leluhur lebih banyak mengajarkan cara membersihkan hati daripada mengejar kekayaan. Mereka percaya, ketika seseorang memperbaiki dirinya, kesempatan hidup pun akan lebih mudah dikenali. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti semua orang yang berbuat baik pasti langsung kaya. Bukan pula berarti setiap kesulitan adalah akibat kesalahan seseorang. Kehidupan jauh lebih kompleks daripada itu. Namun filosofi Jawa mengajak kita memahami bahwa karakter yang baik dapat membuka lebih banyak peluang, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan membantu seseorang bertahan menghadapi tantangan. Dan dalam banyak kasus, hal-hal itulah yang menjadi fondasi datangnya rezeki dalam arti yang lebih luas. Mungkin inilah alasan mengapa Jumat Legi sering dikaitkan dengan keberuntungan. Bukan karena hari kelahirannya secara otomatis membawa keberhasilan, melainkan karena filosofi yang diwariskan kepada pemilik weton ini mendorong lahirnya sifat-sifat yang dihargai dalam kehidupan. Kejujuran, kesabaran, ketekunan, kemampuan menjaga amanah. Semua itu adalah kualitas yang membuat seseorang lebih mudah memperoleh kepercayaan. Dan ketika kepercayaan tumbuh, peluang pun sering kali ikut terbuka. Pada akhirnya, rahasia terbesar Jumat Legi Neptu 11 bukanlah angka. Bukan pula ramalan, melainkan sebuah pengingat bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk terus memperbaiki dirinya. Dalam bahasa Jawa ada petuah yang begitu indah. Ngundhu wohing pakarti. Setiap orang akan memetik buah dari perbuatannya. Mungkin tidak hari ini. Mungkin tidak besok. Namun setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan meninggalkan jejak. Begitu pula setiap tindakan yang sembrono akan membawa konsekuensinya sendiri. Karena itulah, jangan pernah meremehkan Jumat Legi hanya sebagai hitungan weton. Bila dipahami dengan bijaksana, ia bukan sekadar warisan budaya. Ia adalah cermin yang mengajak manusia mengenal dirinya sendiri, mengendalikan egonya, menjaga tutur katanya, memperkuat ketulusan niatnya, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Sebab pada akhirnya, bukan weton yang menentukan siapa diri kita, melainkan bagaimana kita memilih bersikap setiap hari. Barangkali, disitulah rahasia terbesar yang sesungguhnya ingin diwariskan oleh para leluhur Jawa. Jika Anda lahir pada Jumat Legi, menurut Anda, apakah sifat-sifat yang dijelaskan tadi sesuai dengan pengalaman hidup Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Karena bisa jadi, pengalaman Anda akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang berusaha memahami makna warisan budaya Jawa dengan lebih bijaksana.